Dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia kunjungi Desa Kembang Kuning di Lombok Timur. Dalam kunjungannya ini, Wamenkop menargetkan legalitas Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia tuntas pada Juni dan beroperasi mulai Oktober 2025. Guna mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia, Wakil Menteri Koperasi bersama Dirjen Bina Pemerintahan Desa, anggota DPD RI NTB, dan Gubernur NTB mengunjungi Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur pada Selasa pagi. Kegiatan ini dirangkaikan dengan dialog dan peninjauan gerai koperasi di desa tersebut. Pemerintah Indonesia melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto mempercepat pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai upaya membangkitkan ekonomi kerakyatan. Program ini diresmikan melalui Impres nomor 9 tahun 2025 dan melibatkan 18 kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah. Wakil Bupati Lombok Timur, Muhammad Edwin Hadwijaya melaporkan bahwa seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Lombok Timur telah melaksanakan musyawarah desa khusus pembentukan koperasi. Sebanyak 25% atau 56 desa sudah berbadan hukum, sementara 62% lainnya dalam proses pendaftaran. Koperasi Merah Putih ini memiliki semangat berbeda dan menjadi pilot project. Namun, pihaknya membutuhkan pendampingan lebih, terutama terkait status pendamping koperasi yang masih belum jelas. Kami Lombok Timur ini luas wilayah kami sekitar 2.700 km persegi. Secara administratif kami ada 21 kecamatan. Dari 21 kecamatan itu ada 239 desa dan 15 kelurahan. Dan alhamdulillah terakhir tadi malam Pak Wamen 100% semua desa kelurahan sudah melaksanakan muldesus. Kemudian yang sudah berbadan hukum ada 24%, ada 56 desa yang sudah berbadan hukum sampai hari kemarin sore tanggal 2 Pak Gubernur gitu. Kemudian ada 96 desa yang baru mendaftar ke notaris, 37%-an, sehingga sekitar 62% sudah berproses sampai ke notaris dan berbadan hukum. Sisanya insya Allah sebelum deadline berakhirnya batas waktu pembentukan koperasi ini akan bisa terselesaikan. Gitu. Sementara Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal menekankan pentingnya koperasi sebagai soko guru atau tiang utama perekonomian sesuai amanat Undang-Undang 1945. Ia membandingkan dengan Turki dan negara-negara Skandinavia di mana koperasi kuat meski tidak diatur dalam konstitusi. Iqbal juga mengakui banyak koperasi unit desa di NTB yang kini hidup segan mati tak mau. Hanya 54% koperasi aktif dan kebanyakan lebih banyak pinjaman daripada simpanan. Untuk itu, Pemprov NTB berencana melatih manajer koperasi bekerjasama dengan Universitas Mataram. Jadi kalau koperasi maju, ekonomi mau kolaps seperti apapun, selama koperasinya kuat, maka ekonomi Indonesia akan tetap kuat. Nah, sayangnya, waktu saya kecil dulu Pak Wamen, di semua daerah di NTB, di Lombok, di NTB ini, ada yang namanya KUD, dan KUD-nya hidup. Sekarang KUD-nya hidup segan, mati pun tak mau gitu. Hari ini, jumlah koperasi yang ada di NTB, di luar koperasi Merah Putih, hampir 5.000 Pak. Hanya 54% yang masih aktif, sisanya sudah kolaps. Dan yang aktif pun, kalaupun ada koperasi simpan pinjam, lebih banyak yang pinjam daripada yang nyimpan. Jadi salah satu, karena itu dengan sekarang Presiden Prabowo menetapkan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia. Dan Kementerian Koperasi diberikan kewenangan, diberikan anggaran, diberikan kemampuan untuk beroperasi. Ini adalah seperti cahaya di ujung, light at the end of the tunnel, itu cahaya di ujung gua gitu. Bahwa ini sebuah harapan ke depan ekonomi kita, terutama ekonomi kerakyatan,
akan semakin hidup melalui koperasi ini. Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Julianto menyatakan, Presiden Prabowo menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan di Indonesia. Kopdes ini bertujuan mempercepat pembangunan desa melalui akses keuangan, apotek, klinik, toko dan gudang logistik, memutus mata rantai distribusi panjang yang membuat harga barang di desa mahal, serta mengurangi praktek rentenir dan pinjol yang membebani masyarakat. Hingga hari ini, 78.000 desa telah menggelar musyawarah desa khusus, dan 15.000 diantaranya sudah berbadan hukum. Pemerintah menargetkan akhir Juni semua legalitas tuntas, agar Juli bisa di-launching bersamaan dengan Hari Koperasi Nasional. Setelah pembentukan legal, koperasi akan mulai beroperasi penuh pada Oktober 2025 dengan pendampingan dari Satgas Nasional dan perguruan tinggi. Tadi sudah kita lihat di tayangan video bagaimana Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto memiliki gagasan besar ingin mendirikan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Gagasan besar itu adalah keinginan beliau untuk bisa secara cepat, struktural, dan kemudian bisa berdampak yang luas. Satu, koperasi desa itu punya dua makna. Yang pertama tentang koperasinya. Koperasi tadi disampaikan seperti Pak Gubernur. Koperasi di Indonesia ini satu asetnya jauh ketinggalan dibandingkan BUMN dan badan usaha swasta, ketinggalan sangat jauh. Padahal Pak Gubernur nyampaikan tadi tiangnya, soko itu tiang, guru itu utama. Seharusnya koperasi sebagai badan usaha yang termaktub di dalam konstitusi, dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tiang utama. Nah, tiang utama ini sekarang agak miring-miring gitu. Nah, oleh Presiden ini akan ditegakkan lagi supaya rumah Indonesia yang berbasis kepada soko guru, koperasi ini bisa tegak lagi. Koperasi diharapkan bisa bersinergi dengan BUMDes dan UMKM setempat. Koperasi bukan untuk menggantikan BUMDes, tapi saling menguatkan. Program ini diharapkan menjadi solusi struktural untuk ketimpangan ekonomi desa dan kota dan mewujudkan kemandirian masyarakat perdesaan. Tim Liputan, Selaparang TV melaporkan.